Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 13 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-11. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di Keuskupan Denpasar hari ini kita merayakan pesta perak Pasu Paroki Santo Fransiskus Xaverius Romo Evensius Dewantoro 25 tahun imamatnya. Demikian pula ulang tahun Romo Muda, Romo Antonius Gede Eka Pradana. Juga biasanya pada tanggal 13 Juni kita juga merayakan Santo Antonius dari Padua. Hari ini Injil berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada perlindungan dengan memberikan gambaran tunas yang ditumbuhkan. Tunas yang ditumbuhkan itu dijaga oleh Tuhan 24 jam, dibiarkan berkembang dan membesar. Dan bila membesar, maka pohon itu menjadi rindang dan di sana burung-burung bisa bersarang. Kita yang setiap hari oleh Tuhan diberikan berkat berkelimpahan dengan harapan bahwa berkat yang kita dapatkan dari Tuhan juga kita bisa berikan kepada orang lain, sehingga hidup kita ini berdaya guna dan berdaya pikat. Maka kita perlu menyaring semua hal yang ada dalam hidup ini. Janganlah membiarkan keburukan dan kegelapan menjadi sahabat kita. Janganlah kegelapan
dan keburukan itu menuntun kita ke dalam jurang. Tetapi biarlah sinar mentari yang menyinari kita, sehingga kita mendapat hangatnya matahari, menurut ilmu kesehatan mendapatkan D3. Biarlah kita juga bisa berkeringat, bergerak, mendapatkan energi melalui sinar mentari itu. Maka simbol dari hal-hal ini adalah Tuhan ingin mengajak kita menjadi orang yang mempunyai kekuatan. Kekuatan dalam urusan apa? Kekuatan dalam urusan memberi. Memberi support, ya, memberi makan, memberi nasihat, ya, memberi yang terbaik. Sebagaimana Tuhan sendiri melakukannya dalam gambaran pohon yang ditumbuhkan siang, malam, kembali pagi. Terus Tuhan memeliharanya sehingga pertumbuhannya betul-betul menjadikan kita sehat. Dan bila kita sehat, maka kita diharapkan bisa membantu orang lain. Anak-anak kita, murid-murid kita, tetangga kita, diri kita, siapa saja. Dengan sukacita memberi. Jadi selalu menggunakan to take and to give. Kalau kita betul melakukan hal itu dengan sepenuh hati, maka hidup kita ini berarti. Kita mendapatkan kepuasan diri karena boleh memberi, boleh menggunakan talenta kita, bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk pertumbuhan kita. Maka mari saudaraku terkasih, pada hari ini kita bersyukur ya, untuk perumpamaan tentang biji yang ditaburkan, yang dipelihara oleh Tuhan, yang bisa membuat burung-burung bersarang, mendapatkan ketenangan bila kita datang. Itulah tugas kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang saudara, seorang anak, untuk saling memahami, untuk saling mengerti, untuk saling mencintai. Sehingga melahirkan apa? Damai, sejahtera, dan sukacita. Maka kalau kita pernah menonton film Keluarga Cemara, ya, luar biasa. Ya, digambarkan bagaimana keluarga adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena di dalam keluarga itulah kita tumbuh bersama-sama, menikmati kasih Tuhan satu sama lain. Dalam relasi sebagai anak, ayah, ibu anak, ayah dan ibu, suami istri, dan sebagainya. Sehingga keluarga yang betul mendapatkan berkat Tuhan selalu tampil dengan segala kesederhanaannya dan penuh dengan sukacita. Kenapa? Merasa dilimpahi oleh rahmat dan berkat Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan. Selamat pagi.